Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 18 yaitu otonomi daerah sampai nanti di DPD ya. Kita langsung saja ke pembahasan. Di pasal 18, khususnya pasal 18B tentang otonomi daerah, itu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, kenapa ada pasal ini? Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa, baik provinsi, kota maupun kabupaten, maupun desa, sampai desa juga. Contohnya, satuan pemerintah bersifat khusus itu DKI Jakarta. Kalau yang istimewa itu DIY sama Nanggro Aceh Darussalam. Nah, sekarang itu ada otonomi khususnya Papua juga ya. Lalu, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat, hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Jadi satuan pemerintah tingkat desa seperti kampung di Nanggro Aceh Darussalam, Nagari di Sumatera Barat, Dukuh di Jawa, Desa dan Banjar di Bali, itu serta berbagai kelompok masyarakat itu daerah hidup berdasarkan adat dan haknya seperti hak ulayat. Tetapi dengan satu syarat, yaitu kelompok masyarakat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksa ada, bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan, kelompok itu harus diatur lebih lanjut. Peraturan daerah ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja menjadi suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Nah, adanya daerah istimewa itu yang dari penjelasan ini ke paling bawah itu agar tetap menjadi negara kesatuan. Jadi intinya untuk otonomi khusus itu kalau di Pancasila itu sesuai dengan sila ketiga ya, khusus lah ya. Kalau otonomi daerahnya itu sila kelima, tapi kalau otonomi khususnya seperti daerah istimewa, daerah khusus itu masuk ke sila ketiga. Oke, karena agar tetap dalam NKRI gitu ya. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Kita ke pasal 19, yaitu susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ada ketentuan bahwa ini rancangannya yang sebelum diamandemen ya. Nah, setelah diamandemen itu kan ada ketentuan bahwa DPR itu dipilih melalui pemilu ya. Nah, dengan adanya bahwa ketentuan anggota DPR dipilih melalui pemilu dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa datang tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Jadi kalau dulu itu anggota DPR-nya diangkat, kalau sekarang itu melalui pemilu, itu bedanya. Nah, hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan atau representation by election. Dengan adanya seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu, demokrasi semakin berkembang dan legitimasi DPR makin kuat. Oke, kalau yang sebelah sini itu adalah tentang tugas-tugas amandemen fungsi-fungsi DPR ya. Jadi perubahan pasal ini dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini mengubah peran DPR yang sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Presiden. Jadi dulu itu yang membuat undang-undang itu semuanya Presiden, dan DPR itu hanya ikut membahas dan melakukan persetujuan saja. Nah, pasal ini juga memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nah,
pergeserkan kewenangan pembentukan undang-undang yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan ke tangan DPR. Jadi ini perbedaannya DPR yang dulu dan sekarang. Kalau dulu itu membentuk undang-undang itu ada di Presiden, jadi DPR hanya membahas dan memberi persetujuan. Kalau sekarang DPR itu membentuk undang-undang, merupakan langkah konstitusi meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yaitu DPR itu membentuk undang-undang sebagai kekuasaan legislatif, Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang, kekuatannya eksekutif. Namun Undang-Undang Dasar juga mengatur kekuasaan Presiden di bidang legislatif. Jadi Presiden itu masih dalam legislatif. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lembaga negara yang berhak membuat legislasi ya, itu adalah DPR, DPD, dan Presiden. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan seperti itu, jawab DPR dan Presiden itu cukup. Oke. Jadi setiap rancangan undang-undang oleh DPR dilakukan bersama dengan Presiden. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang pasal yang mengatakan bahwa jika Presiden tidak menandatangani, itu RUU itu tetap sah, gitu ya. Kenapa kok ada pasal itu? Yaitu ketentuan itu dirumuskan karena adanya kebutuhan untuk mencari solusi konstitusional apabila tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden atas sebuah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR. Nah, ini kata-katanya disetujui bersama. Jadi kalau disetujui bersama seharusnya kan Presiden tinggal tanda tangan ya. Andai kata nanti Presiden tidak tanda tangan, nah selain itu belajar dari praktek ketatanegaraan pada masa lalu terhadap RUU yang telah mendapat persetujuan bersama tetapi ternyata kemudian tidak disahkan Presiden, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran hukum yang membawa dampak negatif bagi kehidupan bernegara. Jadi kenapa kok RUU yang tidak disahkan oleh Presiden tetap menjadi undang-undang? Itu karena agar adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran ini. Gitu ya. Kenapa kok itu bisa ada? Nah, karena kan dalam pembahasan RUU itu kan ada sudah disetujui bersama itu. Kalau sudah disetujui itu kan pastinya Presiden tinggal tanda tangan. Nggak mungkin Presiden tidak tahu apa-apa tentang RUU yang telah dirancang oleh DPR. Ya. Kalau tidak tahu apa-apa berarti produk itu cacat hukum dan harus gugur secara hukum demi hukum. Oke. Karena ada prosedur yang tidak dilakukan dalam menyusun RUU. Oke. Kita lanjut tentang pasal 22A. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengatur tata cara pembentukan undang-undang dalam satu pasal. Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dikeluarkan DPR bersama Presiden akan berlaku umum kepada masyarakat. Undang-undang sangat kompleks dan juga menyangkut akibat hukum yang luas, oleh karena itu perlu tata cara baku dan lengkap. Ketentuan ini akan membangun sistem perundang-undangan dengan pedoman baku yang jelas pada masa yang akan datang. Jadi kan membentuk undang-undang itu kan tidak mudah ya, jadi harus ada tata caranya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke pasal 22B. Nah, di pasal 22B itu mengatur pemberhentian anggota DPR dalam satu pasal, yaitu anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang. Nah, ketentuan ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa anggota DPR itu tidak kebal hukum. Ya. Jadi kan hukum Indonesia berdasarkan negara hukum. Kalau ada yang kebal hukum berarti melanggar undang-undang dasar. Oke. Sebagai salah satu penerapan paham bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal atau kejadian kondisi menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang baku dan jelas,
pemberhentian harus diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan mekanisme kontrol terhadap anggota DPR. Ketentuan itu dilatar adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya akan menghindari adanya pertimbangan lain yang tidak berdasar undang-undang. Ketentuan itu juga sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara harus tunduk pada hukum, namun dalam menegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan hukum. Jadi karena Indonesia itu berdasarkan negara hukum, jadi anggota DPR itu bisa diberhentikan sewaktu-waktu pada masa jabatannya, tapi ada syarat-syaratnya agar tidak ada pertimbangan lain, misalkan ketidaksukaan terhadap ini, misalkan bertentangan dengan partainya terus langsung dicopot, main copot gitu aja, itu tidak bisa. Jadi harus diatur dalam undang-undang gitu ya. Kita ke pembahasan yang terakhir pada seri ini, yaitu tentang DPD. DPD ini adalah lembaga baru yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Amandemen. Jadi lembaga baru, ada beberapa lembaga baru, salah satunya adalah DPD. Oke, jadi perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu DPD. Dengan kehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, maka DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik, sedangkan DPD itu lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Nah, ini. Kalau dulu kan ada juga perwakilan daerah di DPR ya, tapi kan itu ditunjuk. Nah, sekarang kan dipilih oleh rakyat. Nah, sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan dan bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, antara lain dimaksudkan untuk, maksudnya ada tujuannya ada DPD itu yang pertama, memperkuat ikatan daerah dalam wadah negara NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan ke seluruh daerah. Yang kedua, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam menyusun kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Yang ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah serta serasi dan seimbang. Dengan demikian, keberadaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1 dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud 18 ayat 5 berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa negara. Jadi ini adalah alasannya kenapa kok DPD dibentuk. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.